Indonesia ini kita banyak sekali dihantam oleh permasalahan-permasalahan terkait kebocoran data, ransomware, itu sangat concerning. Sehingga kita mengembangkan sebuah fitur-fitur untuk meningkatkan security secara embedded di dalam database dengan fitur essay kita, Iconic Seamless Encryption. Kita bisa mengenkripsi kolom dari dalam database dan juga bisa diindeks. Itu yang tidak ada di semua database lainnya di dunia. Halo Hai. teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Econix Weekly Tech Tech Talk. Talk. Kita kembali dalam berbagai tema yang berbeda, dan tentunya bahasan yang semoga inspiratif dan dapat menambah wawasan dari teman-teman semua. Amin. Oke Pak Jul, untuk episode kali ini nih Pak, saya penasaran dengan sebuah produk unggulan Econix Pak, yaitu 11DB Postgres ya Pak 11DB Jul. Postgres. Kalau boleh tahu sejak kapan Pak itu produk ada Pak? Kita kalau Iconic kan sejak tahun 2007 sebetulnya. Kita punya visi untuk memberikan solusi alternatif untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, at least atau di ASEAN, kemudian untuk supaya punya alternatif. Waktu itu kita tetap menggunakan Postgres yang open source, tapi sampai dengan tahun 2020 kita sudah mulai beralih menciptakan sebuah produk 11DB Postgres yang mana emang turunan dari Postgres. Begitu. Jadi sejak tahun 2020 kalau 11DB-nya, betul. Produk pertama Econix itu Pak? Benar sekali. Oke, baik. Tapi orang mungkin masih suka bingung ya Pak ya, rekan-rekan teman-teman di luar sana, antara 11DB Postgres dengan PostgreSQL, gitu Pak. Apa sih Pak sebetulnya bedanya gitu? Dan kenapa Pak dari yang tadinya support PostgreSQL menjadi menciptakan produk baru gitu? Yes. Jadi ada banyak alasan sebetulnya, tapi yang paling utama adalah kalau 11DB Postgres itu sudah bukan lagi open source karena sudah commercial license, subscription yearly begitu. Sebenarnya yang PostgreSQL emang itu adalah open source ya. Sedangkan 11DB ini juga memiliki fitur-fitur yang tidak ada di dalam open source. Kenapa begitu ya? Karena kami melakukan riset pengembangan dan kita melihat adanya kebutuhan-kebutuhan di masyarakat. Terutama di Indonesia ini kita banyak sekali dihantam oleh permasalahan-permasalahan terkait kebocoran data, ya kan, ransomware itu sangat concerning, sehingga kita mengembangkan sebuah fitur-fitur yang kita tujukan untuk meningkatkan security, keamanan data dari user kita, para perbankan, para telecommunication company, dan para korporasi BUMN maupun pemerintahan, supaya bisa menggunakan database yang lebih aman dan lebih baik, serta pastinya lebih cepat. Nggak cuma masalah security, tapi juga performance-nya juga kita jaga. Oke. Apakah itu juga bisa dibilang kelebihan dibandingkan database berbasiskan Postgres lainnya, atau mungkin bahkan Oracle gitu Pak? Ya, untuk kecepatan kami yakin lebih cepat dari Oracle, dan juga lebih secure dari Oracle, karena dengan fitur essay kita, Iconic Seamless Encryption, kita bisa mengenkripsi kolom dari dalam database dan juga bisa diindeks. Itu yang tidak ada di semua database lainnya di dunia, begitu. Oke. Sebetulnya Pak Jul, dari lahirnya 11DB Postgres ini, apa gitu Pak yang beda dari Econix? Sebelumnya kan support ya Pak ya, PostgreSQL gitu. Mungkin sedikit ya Pak sebelumnya ceritakan. karena kita tidak meng-create produk, maka lebih banyaknya kita hanya conduct support. Walaupun support itu sampai dengan level principal, karena kita paham dalam mensupport sebuah produk atau teknologi yang berbasiskan asalnya dari open source, kita tidak bisa hanya mengantarkannya sebagai solusi sederhana, tapi harus didukung dengan dukungan yang mumpuni. Jadi kita punya support L3, L2, L1 sampai dengan L0 begitu. Itu yang menjadi tujuan kami, dan kemudian setelah kita jadikan produk yang komersial, itu pun tetap ada supportnya begitu. Oke, tapi apakah itu juga yang membedakan gitu Pak? Kenapa misalnya perusahaan-perusahaan enterprise besar tuh nggak bisa menggunakan open source Pak? Oh iya, jadi ketika kita judulnya menggunakan open source, umumnya, maka si perusahaan itu tidak memiliki
garansi atau jaminan bahwa si software itu tidak akan bermasalah. Karena sebetulnya namanya software sudah pasti punya resiko. Misalkan munculnya bug, ya kan? Hampir semua software pasti ada bug-nya kan ya. Nah, itu yang kita mesti jaga. Jangan sampai kalau itu ternyata muncul somehow gitu kan, tetap ada yang mensupport. Nah, itulah menjadi cara kita memandang bagaimana open source itu bisa digunakan, yaitu dengan cara disupport secara profesional. Ya, jadi sebetulnya masih bisa tidak membuat sebuah produk baru ya pada saat yang terdahulu. Tapi kemudian kalau kita tidak state sebagai produk yang kita support secara langsung, jadi hanya bicara itu open source, user atau market melihatnya itu tidak ada perbedaan dengan yang supportnya asal-asalan. Sehingga kita juga harus positioning, ya kan? Jadi ini jadi produk kita dan memang ketika kita masukkan fitur-fitur yang sangat menarik ini menjadi keunggulan ya. Kalau kita tetap pakai yang open source, fiturnya tidak kelihatan karena dianggapnya sama dan sudah ada di sana, padahal tidak ada. Gitu. Pernah juga ada orang nanya, itu fitur SE-nya didapat dari mana ya? Dia nggak tahu kalau kita buat sendiri memang. Gitu. Jadi agak-agak ada kurang percaya bahwa emang kita punya riset dan benar-benar mumpuni kita risetnya, menguasai seluruh source code-nya Postgres sehingga kita bisa deliver dengan baik dan kita memang menjadi prinsipal dari si Postgres itu sendiri. Dan penambahan fitur itu sendiri makin membuktikan ya Pak bahwa kita menguasai Postgres-nya dan juga bisa menambahkan tadi fitur-fitur tadi. Betul. I see, oke. Tadi Pak Jo sempat mention bahwa performance 11DB Postgres ini di atas database yang lain. Iya, betul. Seberapa tinggi memangnya Pak dan mungkin perbandingannya bagaimana? Ya, karena kita men-treat 11DB Postgres dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita deliver sudah dengan tuning yang paling optimal, baik disesuaikan dengan hardware-nya, dengan OS-nya. Jadi kan juga kita memberikan layanan untuk optimisasi query-nya si klien gitu kan. Dengan cara itu yang komprehensif, maka rata-rata implementasi kita lebih unggul daripada yang lain. Begitu. Secara number sendiri Pak, ada nggak sih Pak yang bisa diinformasikan kepada kita sudah implement di beberapa klien gitu maksudnya. Kita boleh dikata sudah ratusan klien. Jadi kalau kita mau sederhanakan ya kita sudah implement lebih dari 5.000 core di seluruh Indonesia dan beberapa di luar. Begitu. Dan dari klien-klien itu pernah nggak Pak ada yang komplain terkait performance-nya 11DB ini Pak? Syukurnya mereka sangat puas. Bahkan ada yang sampai admit ke kita ya bahwa tadinya saya nggak kira kalau akan selancar ini. Saya kira ini kalau nanti kita migrasi ada masalah. Gitu. Dia bahkan sudah siap dengan hal yang tidak baik ya Pak? Iya, karena umumnya biasanya di sebelumnya begitu mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi kita kan benar-benar serius dan kita semua proses migrasi, kalau itu migrasi ya, kita rancang dengan baik sehingga jalan dengan lancar. Gitu. Jadi memang sudah terbukti ya Pak di banyak sekali klien seperti itu. Dan Pak Jo, terkait database kan kita tadi mention tidak hanya performance ya Pak, tapi security-nya ya Pak. Security-nya betul. Mungkin bagaimana sih Pak memastikan 11DB Postgres ini secure gitu? Ya, memastikan 11DB Postgres secure itu gampang Amel. Karena itu kan sebuah produk ya kan. Tapi memastikan sistem bisnis dengan database RDBMS yang secure itu yang another challenge. Jadi kami mempersiapkan beberapa fitur di dalam 11DB Postgres dengan sangat baik, tapi tentunya itu harus didesain implementasinya dengan baik supaya bekerja dengan optimal gitu ya. Jadi ada banyak faktor sih yang kita harus lakukan, termasuk bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan bisnis dengan teknologi yang disediakan. Itu juga termasuk ya Pak? Yes. Penentunya. Itu. Ibarat kita punya mobil dengan kemampuan mesin yang sangat tinggi, tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya malah nabrakan bahaya. Gitu. Baik. Dan memang itu sudah istilahnya di sounding sejak awal juga pengimplementasiannya seperti apa. Kita kasih best practice-nya ya Pak ya. I see. Dan mengenai 11DB Postgres Pak, sebetulnya siapa saja Pak yang cocok menggunakan 11DB ini? Ya, jadi 11DB Postgres sebagai RDBMS tentunya cocok digunakan di semua industri sebetulnya. Namun industri yang
paling membutuhkan transaksi kinerja tinggi seperti perbankan, telco, dan mungkin juga retail, government, itu adalah target market yang terbesarnya kita. Oke, I see. Jadi memang ini ya Pak ya, industri-industri yang butuh tadi high performance transaction system. Yes. Oke. Sejauh ini Pak yang paling banyak itu kliennya dari bidang apa Pak mungkin? Itu dari finansial, perbankan. Finansial tetap ya. Bank gitu ya. Yes. Kemudian telco, IT company juga. Oh, IT company juga ya. Dan perusahaan-perusahaan yang memiliki layanan ke publik. Oh, yang sifatnya tingkatnya udah banyak ya Pak ya, nasional begitu. Penggunanya begitu. Ya. Oke. Nah tadi kan juga ini ya Pak ya, sudah disebutkan bahwa supportnya itu sangat mudah gitu Pak. Maksudnya karena ada di lokal ya Pak ya, di Indonesia. Iya betul. Jadi kita mudah menggapai support yang mumpuni itu. Itu salah satu kelebihan kita. Kalau ada nggak sih Pak case di mana itu tuh sangat begitu cepat tergantikannya atau mungkin perbandingannya kalau dengan menggunakan database lain gitu Pak yang ada di luar negeri, itu apakah sebeda itu gitu Pak perbandingannya? Ya itu, jadi kalau kita pakai database lain di luar negeri, tentunya support expertnya yang di luar negeri. Oke, iya. Itu jadi masalah ketika ada masalah yang cukup pelik, ternyata harus melakukan perubahan-perubahan cukup sistemik mendasar, itu akan butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu. Gitu kan, karena mesti datengin mereka dan seterusnya. Jadi kita enggak, karena semuanya SLA juga sudah paten gitu kan. Jadi ketika ada masalah itu akan kita SLA secara otomatis ke atas, eskalasikan gitu kan. Sampai dengan kalau misalkan ada bug yang muncul ya kita langsung fix the bug and kita langsung deliver patch-nya. Oke. Begitu. Jadi memang sangat mudah untuk ya berkomunikasi, bahkan penyelesaiannya juga ya Pak ya. Betul. Kalau misalnya minta data onsite cepet ya Pak? Oh, kita punya tim yang sangat berlevel. Oke. Dari mulai tim research and development yang menjaga di L3 support, kemudian tim expert, tim consultant, sampai dengan tim support, sampai dengan tim engine onsite pun kami punya. Sehingga masalah onsite itu nggak perlu khawatir karena bahkan sudah ada yang onsite setiap saat kalau dibutuhkan. Begitu. I see. Baik-baik. Dan memang 24/7 ya Pak layanannya? 24/7. Oke. Jadi kalau misalnya nih rekan-rekan ada yang jam 2 pagi ada isu gitu Pak? Ada isu. Tim kita ready. Oke, siap Pak. Dan dari semua fitur tadi ya Pak ya, sebenarnya fitur unggulan itu yang mana sih Pak? Ya, jadi sebetulnya fiturnya banyak. Cuman yang kami unggulkan yang terkait security. Karena biasanya untuk security itu banyak orang IT itu gagap. Oke, dalam artian bagaimana nih Pak? Ya karena bingung yang mana nih yang dipakai, seperti apa dipakai. Karena penguasaan teknologinya kadang juga belum menyeluruh, ya kan. Jadi bagaimana kita menerapkan security di sebuah sistem yang sangat dinamis dalam mengolah data. Ini juga sebuah tantangan. Jadi itulah kenapa kita menanamkan kemampuan security secara embedded di dalam database supaya tim aplikasi, tim yang mendesain sistem itu lebih mudah dalam merancang dan memberikan solusi yang lengkap. Karena security-nya sudah dihandle langsung oleh database, begitu. Oke, dan kalau misalnya database lain tuh apakah punya Pak fitur-fitur security? Sebenarnya ada, ya, cuman tidak secepat dan sebaik kita. Oh, kita cepat seamless. Gimana tuh Pak? Seamless ya? Seamless, jadi aplikasi itu nggak perlu repot-repot menyesuaikan code-nya. Karena dia sudah tinggal pakai seperti caranya yang lalu, yang sebelumnya, dia bisa langsung pakai security-nya itu. Enkripsinya itu sudah bisa. Seamless. Itu sudah dibuktikan ya Pak ya? Sudah secara dibuktikan. Kecepatannya. Betul. Oke Pak Jo. Satu lagi nih Pak, mungkin terkait cost-nya gimana sih Pak kalau di Postgres ini? Ya. Jadi karena kita memang menurunkan dari Postgres, tentunya kita tidak bisa mengklaim sebagai 100% milik kita, gitu kan. Secara license emang milik kita 100%, tapi secara fungsi dan seterusnya itu tetap kan adalah merupakan fungsinya Postgres secara in the wall, gitu kan. Kita hanya ngecas itu saya kira fraction, ya, tidak mahal lah ya, karena dan semua fitur-fitur yang menarik yang di-deliver oleh Postgres open source itu kita berikan ke mereka, ke user, begitu.
Jadi secara harga, apakah saya perlu stay di sini? Saya kira nggak perlu, dan harganya Yes. sangat-sangat menarik karena hanya sepersekian dari yang biasanya kalau teman-teman mengadopsi dari license yang komersial di luar itu. Oke, baik Pak Jul. Jadi itu ya, cost yang lebih affordable juga tidak mengurangi performance-nya ya Pak Jul ya, di 11DB Postgres. Karena performance-nya mungkin 80%, 90% itu adalah performance atau delivery dari Postgres-nya sendiri. Yang kita tidak charge itu maksudnya. Oke. Gitu. Kita bantu penyesuaian di bagian sisanya dan support-nya tentunya ya Pak Jul ya. Baik Pak Jul. Dan kadang ketika kita mengadopsi teknologi gitu ya Pak ya, itu kan relevansinya apakah ini masih relevan dalam waktu yang cukup panjang atau bagaimana nih Pak kalau 11DB Postgres Pak Jul melihatnya? Ya memang mungkin Amel ingin mengaitkan dengan AI gitu ya. Bisa jadi Pak tren saat ini. Saya kira ya banyak sekali kita sudah bicara tentang AI lah segala macam gitu kan. Saya masih belum melihat kebutuhan bisnis transaksi ini digantikan oleh teknologi AI. Jadi saya tetap yakin bahwa suatu ketika emang semuanya akan jadi dikuasai oleh AI gitu kan. Tapi saya kira untuk database ini masih butuh waktu yang cukup panjang. Saya nggak tahu kapan, mungkin lebih dari 10 tahun ya. Karena saya belum tahu bagaimana sebuah sistem yang canggih seperti AI itu namun juga bisa melaksanakan transaksi yang sangat tinggi. Jadi ini sebuah challenge ya. Transaksi yang kita lakukan di database itu ordernya itu sampai dengan puluhan ribu transaksi per detik. Per detik ini yes. Itu yang menjadi keunggulannya si RDBMS kita ya, itu mampu melayani bahkan ada satu klien kita yang sampai dengan 150.000 TPS. Real case ya Pak ya? Real case. Kalau tes kita, kalau lab tes kita itu 325.000 TPS. Tapi memang belum ada klien kita yang punya transaksi setinggi itu ya Pak ya? Belum ya. Tapi rata-rata ribuan, puluhan ribu. Itu berarti sangat aman ya Pak? Sangat aman. Masih di angka segitu. Dan itu AI belum bisa masuk, belum menghentikan begitu. Baik Pak Jul, jadi sampai saat ini masih sangat mumpuni ya Pak ya sangat untuk mengatasi hal seperti itu. Oke Pak Jul, mungkin ini pertanyaan penutup dari saya Pak. Kalau ada rekan-rekan teman-teman yang masih pertimbangkan nih Pak 11DB Postgres atau mau pindah, itu bagaimana Pak agar mereka menurut Bapak agar mereka mau yakin gitu Pak untuk memilih 11DB Postgres ini? Dibanding database lainnya tentu saja, seperti Oracle atau mungkin database Postgres lain. Teman-teman ini maksudnya teman-teman kita di Indonesia ya? Betul, oke. Yes. Atau yang di ASEAN? Boleh Pak Di Indonesia aja dulu ya? Indonesia, oke. Ya tentunya kalau kita produk lokal, supportnya dari mulai level 3, level 2, level 1, level 0 itu juga lokal. Jadi mau ada masalah, cepat kita bereskan, itu sebuah keberuntungan, ya kan? Karena kita punya prinsipal yang lokal, itu satu. Kita punya enkripsi data yang sangat mumpuni, yang tidak terkalahkan dibandingkan dengan solusi lainnya. Saya udah cek di Oracle, saya cek di mana, tidak ada yang bisa secepat yang kita miliki, gitu kan. Itu juga enkripsinya lebih baik. Dan yang ketiga saya kira harga ya, pasti akan sangat affordable, apalagi kita sesama lokal, negotiable, gitu. Tapi kok performance nggak bisa ya Pak ya? Performance tidak terkalahkan, ya. I see. Oke, thank you Pak Jul buat sama-sama, Mel. informasinya mengenai 11DB Postgres dan segala macam keunggulannya juga ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak Pak yang mau disampaikan atau udah cukup? Ya. Saya kira cukup. Cukup ya. Pakai 11DB Postgres. Oke, itu dia. Dan kalau misalnya rekan-rekan semuanya ada yang masih ingin bertanya ya Pak ya, kami buka kolom komentar juga tentunya jika ada yang ingin mengetahui lebih lanjut dan nantikan episode kami berikutnya. Sebelum itu, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Equinix dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi serta follow berbagai macam sosial media Equinix di Instagram, terus X, ada di Facebook dan juga di LinkedIn. Oke, thank you Pak Jul untuk episode hari ini. Makasih.